Setelah peristiwa perselingkuhan Siska terbongkar dan Rambat urung melampiaskan kemarahannya sebab peluru yang tak cukup jumlahnya, Rambat dan Siska akhirnya memutuskan untuk pegatan cerai. Perpisahan mereka dianggap sebagai jalan yang terbaik demi kebahagiaan masing-masing dan anak-anak mereka. Terlebih setelah Rambat tahu ternyata selama ini Siska sudah tidak memiliki cinta untuknya. Selama ini satu-satunya yang membuat Siska bertahan dan berperan seperti tidak ada apa-apa adalah ketika anak mereka. Permasalahan berikutnya yang muncul adalah mengenai hak asuh anak. Rambat bersikeras menginginkan ketiga anak mereka hidup bersama Rambat. Rambat juga mengatakan bahwa kapanpun juga Siska tetap boleh menjenguk atau mengajak mereka jalan-jalan. Lagi pula Rambat menganggap Siska tidak becus mengurus anak. Anak-anak sering ditinggal pergi sehingga jarang diawasi. Sementara itu, jiwa keibuan Siska tidak bisa dipungkiri. Siska juga bersikeras ingin merawat ketiga anak mereka. Lah, wong selama ini yang membuat bertahan sama Rambat ya anak kok. Tak pelak, pertengkaran pun pecah kembali. Bat, aku loh yang ngeden melahirkan ketiga anak ini, bertaruh nyawa. Loh, kamu kira aku selama ini menafkahi kalian juga tidak bertaruh nyawa? Aku bertaruh nyawa, malah hampir setiap hari loh. Pertengkaran mereka tak berujung solusi. Pada akhirnya mereka sama-sama bersepakat akan pasrah dengan hasil keputusan pengadilan nanti perihal hak asuh anak-anak mereka. Rambat yang khawatir akan kalah di persidangan kembali curhat kepada Kusmiran, teman lama Rambat yang ikut berperan dalam pemecahan kasus perselingkuhan Siska. Rambat mengajak Kusmiran pergi ke sebuah bar. Biarpun Rambat seorang polisi, tapi kalau hatinya sedang remuk redam begini, bir tetap menjadi solusi. Aku takut nanti kala di persidangan dalam memperebutkan hak asuh anak, Gus, kata Rambat. Ya, itu biasa, wajar, jawab Kusmiran mengayem-ayemi kawan lamanya itu. Kira-kira nanti aku bisa menang gak ya? Prediksiku nanti kamu yang menang, kata Kusmiran pelan sembari menepuk punggung Rambat. Ya, semoga begitu, kata Rambat sambil memainkan gelas di depannya. Dari mana kamu yakin aku bisa menang? Dari alasan perceraian kalian. Kamu dan Siska cerai karena Siska ketahuan selingkuh. Itu bukti bahwa dia bukan wanita yang bertanggung jawab. Hal tersebut pasti akan menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan hak asuh anak-anakmu. Demi mendengar jawaban yang brilian dari Kusmiran, muka Rambat pun cerah. Segala ketakutannya tentang kekalahan di persidangan musnah sudah. Rambat pulang ke rumah dengan tenang. Tak sabar ia menyambut hari persidangan cerai, sekaligus sidang penentuan hak asuh anak minggu depan. Waktu persidangan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba juga. Di persidangan, Rambat tampil percaya diri. Siska pun begitu. Mereka berdua sama-sama yakin bakal memperoleh hak asuh anak mereka. Rambat mendapat kesempatan pertama untuk mengutarakan argumennya.
dalam mendapatkan hak asuh anak. Pak Hakim, saya jelas lebih berhak dan bisa menjamin masa depan anak-anak saya. Pekerjaan saya jelas, penghasilan saya lebih dari cukup. Lagi pula, istri saya jelas-jelas berselingkuh, sehingga rumah tangga kami rusak. Jelas sudah. Rambat menutup pembelaannya dengan yakin. Setelah sebelumnya membaca sekian lembar alasan-alasan lain yang memperkuat agar hak asuh anak ada padanya, kini giliran Siska yang berbicara. Pak Hakim, saya nggak mau panjang-panjang. Yang jelas, ketiga anak ini adalah anak saya, berojol dari rahim saya. Sekarang coba tanya si Rambat, apa dia tahu mana yang jelas-jelas anaknya? Saya sendiri saja nggak tahu pasti. Saya heran, Rambat itu kok bisa-bisanya kepedean punya anak dari saya. Lah, uang baru disentuh saja sudah bersin kok. Rambat tercekat. Pak Hakim menahan geli. Sekian